Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi dalam kegiatan MPLS SMPN 1 Atap 2 Pakenjeng. Dan di pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu cara belajar efektif. Belajar yang efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu atau kualitas yang lebih baik serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga hasil dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Dan untuk mencapai belajar yang efektif, tentu saja dalam proses belajarnya harus dilakukan dengan baik dan benar. Berikut ini adalah tips-tips belajar yang baik dan benar. 1. Belajar kelompok. Belajar kelompok dapat menjadi kegiatan belajar menjadi lebih menyenangkan karena ditemani oleh teman dan berada di rumah sendiri, sehingga dapat lebih santai. Namun, sebaiknya tetap didampingi oleh orang dewasa seperti kakak, paman, bibi, atau orang tua agar belajar tidak berubah menjadi bermain. Dua, menjadi dua, rajin membuat catatan intisari pelajaran. Bagian-bagian penting dari pelajaran sebaiknya dibuat catatan di kertas atau buku kecil yang dapat dibawa kemana-mana, sehingga dapat dibaca dimanapun kita berada. 3. Membuat perencanaan yang baik. Untuk mencapai suatu tujuan biasanya diiringi oleh rencana yang baik. Oleh karena itu, ada baiknya kita membuat rencana belajar dan rencana pencapaian nilai untuk mengetahui apakah kegiatan belajar yang kita lakukan telah maksimal atau perlu ditingkatkan. 4. Disiplin dalam belajar. Apabila kita telah membuat jadwal belajar, maka harus dijalankan dengan baik. Kemudian 5. Menjadi aktif bertanya dan ditanya. Jika ada hal yang belum jelas, maka tanyakan kepada gurumu, teman, atau orang tua. Jika kita bertanya, biasanya kita akan ingat jawabannya. Jika bertanya, bertanyalah secukupnya dan jangan bersifat menguji orang yang kita tanya. 6. Belajar dengan serius dan tekun. Ketika belajar di kelas, dengarkan dan catat apa yang guru jelaskan. Catat yang penting karena biasanya atau bisa saja hal tersebut tidak ada di buku dan nanti akan keluar saat ulangan atau ujian. 7. Hindari belajar berlebihan. Jika waktu ujian atau ulangan sudah dekat, biasanya kita akan panik jika belum siap. Jalan pintas yang sering dilakukan oleh pelajar yang belum siap adalah dengan belajar hingga larut malam atau begadang, membuat contekan, itu tidak boleh ya. 8. Jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Hindari mencontek ketika sedang mengerjakan soal ulangan atau ujian. Mencontek dapat membuat sifat kita curang dan pembohong. 9. Jadilah seorang pemimpin. Latihlah rasa tanggung jawabmu. Apabila guru meminta bantuanmu untuk mengerjakan sesuatu, misalnya membersihkan kelas, jangan ragu untuk menerimanya. Ajak beberapa teman kelas dan pimpin mereka untuk membersihkan kelas bersama-sama. 10. Mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Jawab setiap pertanyaan yang dilakukan oleh guru apabila kamu mengetahui jawabannya. Jangan menunggu guru untuk memanggil kamu untuk menjawab pertanyaan. 11. Jangan malu untuk bertanya. Selalu ajukan pertanyaan kepada guru apabila kita tidak mengerti tentang sesuatu hal. 12. Kerjakan PR. Kerjakan PR dengan baik. Jangan selalu mencari alasan untuk tidak mengerjakannya. Jangan malas mengerjakan PR dengan alasan lupa atau menunda-nunda mengerjakannya. 13. Selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Setiap pulang dari sekolah selalu mengulang pelajaran yang tadi diajarkan. Nanti sewaktu ada ulangan jadi tidak banyak yang harus dipelajari karena sudah siap ya.
14. Cukup istirahat, makan, dan bermain. Semuanya dilakukan secara seimbang. Setelah pulang sekolah, kita sering ingin cepat-cepat bermain dan melupakan segala hal penting lainnya. Contohnya makan dan istirahat. Padahal setelah seharian di sekolah, tak terasa badan kita membutuhkan masukan energi tambahan yang bisa didapatkan dari istirahat dan makanan yang kita makan. 15. Banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. Apabila kamu tidak menyenangi suatu mata pelajaran, maka banyak-banyaklah berlatih. 16. Ikutlah kegiatan ekstrakurikuler yang kamu senangi. Cari tahu kegiatan apa yang cocok dan kamu suka. Contohnya, apabila kamu suka pelajar taekwondo, cobalah untuk mengikuti kursusnya dari kegiatan tersebut, sehingga selain belajar pelajaran yang diajarkan di sekolah, kalian juga dapat mendapatkan pelajaran tambahan di luar sekolah. 17. Cari seorang pembimbing yang baik. Orang tua adalah pembimbing yang terbaik selain guru. Apabila ada yang kurang jelas dari keterangan guru di sekolah, kalian dapat menanyakan hal tersebut kepada orang tua. Selain itu, kalian juga dapat belajar dari teman yang berprestasi. 18. Jangan suka mencontek teman. Kalau mencontek, kamu bisa bodoh karena tidak berpikir sendiri. Lagi pula, belum tentu teman yang kamu contek itu menjawab pertanyaannya dengan benar. 19. Niat dengan bersungguh-sungguh. Kalau belajar tidak sungguh-sungguh ataupun tidak niat, yang ada malah pikiran kita melayang kemana-mana. Entah itu tentang makanan, games, lawan jenis, dan lain-lain. Oleh sebab itu, belajar yang baik dimulai dengan niat yang sungguh-sungguh. 20. Lokasi dan situasi yang kondusif. Jikalau kita belajar, tidak mungkin kalau kita lakukan di tengah jalan raya ataupun ketika kita sedang makan. Cara yang paling efektif untuk belajar adalah mencari tempat yang nyaman dan tidak terlalu banyak gangguan agar kita lebih konsentrasi. 21. Hindari sikap tidak jujur. Sekarang ini banyak siswa membuat catatan untuk mencontek saat ada ulangan atau ujian. Dengan belajar dengan jadwal yang teratur, seorang murid akan selalu siap jika ada ulangan dadakan dan tidak perlu mencontek. 22. Metode imitasi. Proses belajar bisa berjalan dengan sempurna melalui metode imitasi atau meniru. 23. Trial and error. Manusia juga belajar dari eksperimen pribadi. Dia akan berusaha secara mandiri untuk memecahkan masalah dan dihadapi. Terkadang beberapa kali dia melakukan kesalahan dalam memecahkan masalah, namun dia juga beberapa kali mencoba untuk melakukan kembali. Selanjutnya, materi masih tentang cara belajar efektif, banyak sekali ya. Ada 30, tapi terlalu panjang durasinya kalau Bapak sebutkan semuanya. Nanti akan Bapak share filenya kepada kalian. Silahkan dibaca, diulang kembali untuk penjelasan lebih detailnya ya. Sekian dulu untuk materi cara belajar efektif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.